Selamat pagi, siang, dan sore. Hari ini kita pertemuan pertama mata kuliah manajemen keperawatan dengan materi konsep manajemen. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah memahami tentang konsep manajemen, yang kedua karakteristik manajemen dan fungsi manajemen. Oke. Definisinya adalah yang pertama, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui upaya perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia. Sumber daya dalam hal ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya uang, mesin, maupun material. Beberapa definisi manajemen yang bisa kita pelajari yang pertama dari Louis E. Boone dan David Legurs. Dia mendefinisikan manajemen sebagai menggunakan orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan. Sedangkan dari Mary Parker Follett, dia mendefinisikan manajemen sebagai the art of getting things done to people, melakukan sesuatu melalui orang lain. Sedangkan dari Frederick Taylor bahwa manajemen adalah seni dan pengetahuan adalah seni untuk mengetahui apa yang Anda inginkan dan melakukannya dengan cara terbaik dan termurah. Contohnya terbaik dan termurah. Ini adalah definisi dari Frederick Taylor. Sedangkan karakteristik manajemen meliputi yang pertama adalah manajemen adalah proses yang unik. Manajemen satu dan lain pasti ada perbedaan. Ini disebut sesuatu yang unik atau distinct proses. Yang kedua, manajemen adalah sesuatu yang terorganisir. Jadi serangkaian aktivitas yang terorganisir. Yang ketiga, tujuan manajemen adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, manajemen adalah science and art, adalah ilmu sekaligus seni. Yang kelima, manajemen adalah serangkaian aktivitas. Yang keenam adalah prinsip manajemen itu secara alami bersifat umum. Jadi dapat dilakukan di berbagai situasi. Meskipun tadi ada sifat yang unik, tapi tetap ada beberapa prinsip yang bisa dilakukan di segala situasi, kapanpun. Yang ketujuh adalah manajemen adalah mengintegrasikan manusia dengan sumber-sumber daya yang lain. Kalau tadi sudah disebutkan sebelumnya adalah dengan manusia, dengan uang, money, dengan material, dengan metode dan sebagainya. Itu adalah manajemen. Mengintegrasikan manusia dengan sumber daya yang lain. Selain itu, ada juga penjelasan dari Raymond Jean Leon tentang konsep manajemen. Manajemen dia membaginya menjadi 7 konsep. Yang pertama adalah manajemen by communication, manajemen melalui komunikasi. Yang kedua, manajemen melalui sistem. Yang keempat, manajemen berdasarkan hasil.
Yang keempat, manajemen berdasarkan partisipasi. Yang kelima, manajemen berdasarkan motivasi. Yang keempat, manajemen dengan pengecualian. Yang terakhir, MBO, kita terjemahkan sebagai manajemen by objective. Manajemen berdasarkan tujuan. Kita akan gali lebih dalam tentang konsep yang terakhir, yaitu MBO. Manajemen by objective adalah menetapkan tujuan organisasi, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Yang kedua, menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek untuk setiap manajer, mengklarifikasi standar kinerja utama. Yang keempat, review or performance, jadi ada review atau peninjauan kinerja yang dilakukan secara berkala. Yang keempat, encouraging managers to accept responsibility, mendorong para manajer untuk menerima apa yang disebut sebagai tanggung jawab. Jadi, karena adanya target bahwa setiap manajer punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya, baik long term, target jangka panjang, maupun target jangka pendek. Itu adalah yang namanya manajemen by objective, manajemen berdasarkan tujuan. Apa keuntungan manajemen by objective? Yang pertama adalah menyadari kebutuhan akan perencanaan. Karena objektif tujuan adalah perencanaan, inti dari perencanaan, maka dengan MBO ini harus disadari bahwa perencanaan adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, memberikan tujuan dan akuntabilitas bagi kinerja. Karena sudah ditetapkan, maka bisa disebut sebagai tujuan itu adalah akuntabilitas terhadap kinerja. Yang keempat, mendorong partisipatif manajemen, mulai dari tingkat bawah, menengah, sampai tingkat atas, untuk berpartisipasi menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, membantu dalam pengayaan pekerjaan, jadi akan dibagi tanggung jawabnya, mulai yang tertinggi sampai ke yang terendah. Itu disebut sebagai job enrichment. Yang kelima, memberikan sistem umpan balik yang baik. Di setiap evaluasi akan dilihat seberapa baik, seberapa besar tujuan itu telah tercapai, seberapa efektif tujuan itu tercapai, kita lihat dengan feedback system. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Ada 5 fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang keempat, penempatan sumber daya manusia atau staffing. Yang keempat, directing atau pengarahan. Yang terakhir, controlling atau pengawasan. Kita bicarakan tentang planning dulu. Yang pertama, hal yang penting dalam manajemen yang pertama adalah planning. Perencanaan adalah menentukan tujuan dan menemukan metode untuk mencapainya. Determining objective and formulating the method to achieve it. Tujuan ditetapkan, bagaimana cara menggapainya. Kemudian mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Jadi karena namanya perencanaan itu mudah dilakukan. Tapi hal yang paling sulit adalah melaksanakannya pada proses selanjutnya. Pekerjaan yang direncanakan dengan baik ketika ada di pertengahan perlu ada yang namanya proses manajemen yang lain. Selama perencanaan, kita perlu bertanya pada diri sendiri pada hal berikut. Jadi ketika pekerjaan sudah sampai pada tengah-tengah pekerjaan, kita harus mengevaluasi diri dengan
menanyakan kepada kita. Yang pertama, what I'm trying to accomplish. Apa yang ingin saya capai? Itu harus dipertanyakan kembali. Kalau tidak dipertanyakan kembali, bisa jadi tujuan akan melenceng dari tujuan sebelumnya. Itu yang pertama. Apa yang saya sedang capai? Itu harus ditanyakan ketika pekerjaan belum selesai. Yang kedua, what resources do I have and do I need to accomplish the same? Sumber daya apa yang sudah saya miliki dan yang saya perlukan untuk menggapainya. Itu harus didefinisikan di tengah pekerjaan. What are the method and means to achieve the objective? Apa metode dan sarana untuk mencapai tujuan yang sudah disampaikan sebelumnya? Kemudian yang keempat, bagaimana jalan yang paling optimal? Apakah jalan yang sudah kita lakukan sudah optimal? Nah, itu ditanyakan saat pekerjaan sedang berjalan atau belum selesai. Selanjutnya, tipe-tipe perencanaan yang pertama adalah purpose or mission, tujuan atau misi. Itu adalah tipe perencanaan. Yang kedua, objektif atau tujuan. Tujuan akhir menjadi tujuan kegiatan organisasi, ke arah mana dia akan dibawa. Itu adalah tujuan. Yang ketiga, strategi adalah program umum yang berbentuk aksi dalam mendeploy, menyebarkan resources, menyebarkan sumber daya. Itu namanya strategi. Program umum, aksi, dan penyebaran sumber daya. Yang keempat, policy atau kebijakan adalah pernyataan umum yang memandu, menyalurkan pemikiran dalam pengambilan keputusan. Itu namanya kebijakan atau policy. Yang kelima, prosedur adalah serangkaian pernyataan yang berisi langkah atau tugas yang harus dilakukan secara berurutan, sequentially. 1, 2, 3, 4 harus berurutan. Itu namanya prosedur. Yang keenam, rules atau aturan merupakan penetapan tindakan dan secara eksplisit menyatakan apa yang harus dilakukan. What is to be done, itu adalah rules. Yang ketujuh, program adalah perencanaan komprehensif yang menyangkut penggunaan beragam sumber daya di masa yang akan datang. It's called programs. Yang terakhir, budgeting atau pernyataan hasil yang diharapkan dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya dalam bentuk rupiah dihubungkan dengan keuangan. Itu namanya budget. Itu ada beberapa tipe dari perencanaan. Sedangkan prinsip-prinsip dari perencanaan yang pertama adalah meluangkan waktu untuk merencanakan. Yang kedua, merencanakan dapat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, top to down or bottom up. Melibatkan dan berkomunikasi dengan semua pihak terkait. Involve and communicate with all those concerned. Yang keempat, plan must be flexible and dynamic. Perencanaan harus fleksibel dan dinamis. Evaluate and revise. Mengevaluasi dan merevisi. Itu adalah prinsip utama dari perencanaan. Sedangkan langkahnya ada 7. Yang pertama, menentukan sasaran atau sasaran untuk seluruh organisasi, membuat asumsi tentang berbagai elemen lingkungan, menentukan periode perencanaan, memeriksa program tindakan alternatif, mengevaluasi alternatif, real point of decision making, langkah nyata pengambilan keputusan. Yang ketujuh, to make derivative plan, membuat rencana turunan. Rencana besar harus diikuti oleh beberapa rencana turunan. Itu adalah 7 langkah dalam perencanaan. Sebelum masuk ke
tahap selanjutnya dari manajemen setelah perencanaan, kita ada yang namanya decision making atau pengambilan keputusan. Seorang manajer dituntut untuk mengambil keputusan. Keputusan apa saja yang harus dia lakukan dalam pelaksanaannya? Pertama adalah decision yang program and non-program. Keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Yang ketiga, keputusan mekanistik adalah keputusan yang rutin berulang-ulang dialami. Itu disebut sebagai keputusan mekanis. Yang keempat, keputusan analitis, yaitu keputusan yang melibatkan masalah dengan sejumlah besar variabel keputusan. Jadi keputusan yang tidak bisa dilakukan secara spontan, tapi harus dipikirkan dulu. Itu namanya analitis. Yang kelima, keputusan judgmental, yaitu keputusan yang melibatkan masalah dengan sejumlah variabel keputusan, tetapi hasil alternatif keputusan tidak diketahui. Ada banyak pilihan dan variabel yang harus diputuskan, hasilnya belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Itu namanya judgmental. Yang terakhir, adaptif. Keputusan yang keenam adalah keputusan yang adaptif, yaitu keputusan yang melibatkan masalah dengan sejumlah besar variabel keputusan. Banyak variabel, banyak alternatif pemutusan masalah, sementara hasilnya tidak bisa diprediksi. Itu adalah keputusan adaptif. Itu adalah tipe-tipe keputusan dalam manajerial. Kita beranjak ke langkah yang kedua dalam manajemen, yaitu organizing. Setelah tadi planning, sekarang adalah organizing. Proses pengorganisasian meliputi menentukan apa yang harus dilakukan, division of work bentuknya. Yang kedua, menetapkan tugas, bentuknya departementalisasi. Yang ketiga, tautan antar departemen atau pengembangan hierarki development. Yang keempat, menentukan berapa banyak otoritas untuk ditunjuk. Authority, bentuknya otoritas, tanggung jawab dan delegation. Authority, responsibility, and delegation. Yang kelima, memutuskan, menentukan tingkat di mana keputusan harus dibuat. Sentralisasi dibuat di atas, atau desentralisasi bisa diputuskan di tingkat bawah. Yang keempat, memutuskan, decide how to achieve coordination, bagaimana menggapai koordinasi tersebut. Itu adalah process of organizing. Selanjutnya, teknik for achieving coordination. Teknik dalam menggapai koordinasi. Yang pertama, koordinasi berdasarkan aturan dan prosedur. Koordinasi yang kedua, koordinasi berdasarkan target atau tujuan. Koordinasi melalui hierarki. Koordinasi melalui departementalisasi. Yang keempat, menggunakan staff assistant for coordination, menggunakan asisten untuk koordinasi. Using relation for organization, menggunakan penghubung dalam koordinasi. Tentunya menggunakan komite dalam koordinasi. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menggunakan integrator independent for coordination, menggunakan kelompok independen dalam koordinasi. Yang penting, coordinating through mutual adjustment, koordinasi melalui mutual adjustment, ke penyesuaian yang saling menguntungkan. Itu adalah coordination through mutual adjustment. Yang ketiga, kalau tadi planning, organizing, yang ketiga adalah staffing. Staffing adalah pengalokasian sumber daya. Bisa meliputi yang pertama adalah
memilih dan melatih individu untuk fungsi pekerjaan tertentu, dan membanding mereka dengan tanggung jawab terkait. Selecting and training individuals for a specific job function and charging them with the associated responsibility. Saya ulangi, memilih dan melatih individu untuk fungsi pekerjaan tertentu, serta membebani mereka dengan tanggung jawab terkait. Yang kedua, number of employee personnel in organization or program, also called workforce, menentukan jumlah personel yang dipekerjakan dalam suatu organisasi atau suatu program. Itu adalah definisi dari staffing. Ada dua. Setelah staffing, yang keempat adalah directing atau leading, pengarahan, meliputi memberikan kepemimpinan yang positif dan dinamis, memberikan kesempatan maksimum opportunities kepada bawahan, memberikan motivasi personal yang tepat. Setiap orang punya motivasi yang berbeda-beda. Kita memberikan motivasi yang tepat untuk orang yang tepat. Provide proper motivation of personal. Yang keempat, ability to command people, kemampuan untuk memerintah orang lain. Itu adalah directing. Yang terakhir, setelah planning, organisasi, staffing, directing, itu adalah controlling atau mengontrol. Pengontrolan bisa dalam bentuk feed forward, concurrent, dan feedback. Feed forward, kontrol awal, adalah kontrol yang mencoba mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan sebelum terjadi sesuatu. Kadang-kadang disebut sebagai kontrol pendahuluan atau pencegahan. Itu namanya feed forward control. Yang kedua, concurrent control adalah kontrol yang memonitor aktivitas yang sedang berlangsung selama pekerjaan berlangsung untuk memastikan pegawai secara konsisten sesuai dengan standar, atau disebut dengan istilah concurrent control. Feed forward di awal, concurrent di tengah-tengah, terakhir feedback control. Dalam kasus ini adalah memberikan pengawasan setelah tindakan atau pekerjaan dilakukan. Disebut post action atau output control. Itu ada 3 bentuk kontrol: feed forward, concurrent, and feedback. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses kontrol. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja aktual. Yang keempat, membandingkan kinerja dengan standar. Kemudian yang keempat, mengambil tindakan yang bersifat kolektif. Take collective action. Prinsip-prinsip dalam kontrol yang efektif adalah: kontrol yang efektif harus tepat waktu. Yang kedua, standar kontrol harus mendorong kepatuhan. Yang ketiga, menetapkan standar yang efektif adalah sesuatu yang penting. Yang keempat, gunakan manajemen dengan pengecualian, manajemen by exception. Yang keempat, karyawan harus mendapatkan umpan balik cepat tentang kinerja. Selanjutnya, do not over-rely on control report. Jangan tergantung dari laporan kontrol. Awasi. Dan terakhir, sesuaikan jumlah kontrol dengan tugas-tugas yang dilaksanakan. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu kurang. Jadi, fit amount, kontrol yang cukup untuk mengefektifkan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, manager skill. Manager skill ada 3. Yang pertama adalah technical skill, human skill, and conceptual skill. Kita yang pertama ke technical skill atau keterampilan teknis dari kiri. Pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan proses atau teknik apapun secara efektif merupakan sesuatu yang disebut technical skill. Contohnya adalah akuntan, insinyur, operator, pengacara, dokter. Itu adalah technical skill.
itu harus dimiliki oleh seorang manajer. Namun, manajemen juga membutuhkan yang namanya human skill, kemampuan untuk individu untuk bekerja sama dengan orang lain secara efektif dalam suatu tim. Wujudnya dalam bentuk interpersonal relationship, hubungan interpersonal, memecahkan masalah, problem solving, dan juga menerima, berhubungan, berkomunikasi dengan karyawan lain. Ini kita sebut sebagai human skill. Hal kedua yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Yang ketiga adalah conceptual skill, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan manajer untuk menganalisis situasi yang kompleks dan untuk secara rasional memproses dan menafsirkan informasi yang tersedia. Jadi kemampuan mengkonseptualisasikan sesuatu yang kompleks, kemudian merasionalisasikan informasi tersebut. Itu disebut conceptual skill. 3 hal ini harus dimiliki oleh seorang manajer, technical, human, and conceptual skill. Peran manajer selanjutnya ada 3. Yang pertama adalah interpersonal role atau peran interpersonal antar pribadi, ada juga peran informasional role, peran pemberian informasi, dan decisional role, peran pengambilan keputusan. Interpersonal role meliputi figurehead, memberikan perintah, figurehead, leader, and liaison. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan untuk menjadi contoh. Yang pertama. Yang kedua, kemampuan untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, kemampuan untuk menjadi peran koordinasi, liaison. Yang ketiga, peran informasional, meliputi memonitor, mendesiminasi, mengkomunikasikan kepada karyawan visi dan tujuan organisasi. Kemudian spokesperson, peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, decisional role, meliputi peran sebagai entrepreneur, yaitu menggerakkan sumber daya. Kemudian yang kedua, distribution header, menangani gangguan. Resource allocator, mengalokasikan sumber daya. Dan negosiator, penegosiasi, baik dengan rekan, pemasok, pimpinan, bawahan. Dia harus punya kemampuan negosiasi. Itu adalah 3 peran dari manajer: peran dalam pengambilan keputusan, peran dalam pemberian informasi, dan peran antar personal. Tipe-tipe manajer ada 3, yaitu manajer first line, manajemen pertama, tingkat bawah, middle manager, manajemen tingkat menengah, kemudian manajemen tingkat atas. Masing-masing punya peran yang berbeda. First line manager bisa kita sebut biasanya sebagai supervisor berdasarkan hierarki yang paling rendah. Yang kedua, head of various department, middle management, dia memimpin beberapa departemen, juga manusia dan sumber daya dalam mencapai sebuah tujuan.
Kalau tadi hanya memimpin berapa orang, ini lebih luas lagi, memimpin orang dan mengalokasikan sumber daya untuk menggapai tujuan organisasi. Kita sebut middle managers. Yang terakhir, top manager paling tinggi adalah set organizational goal, merancang tujuan organisasi, strategi dan implementasi dalam pembuatan keputusan. Itu adalah tingkatan type of managers, first line, middle, and top manager. Yang terakhir, what make manager successful? Apa rahasia untuk menjadi manajer yang sukses? Ada 8. Yang pertama untuk menjadi manajer sukses adalah hard work, bekerja keras. Yang kedua, smart work, bekerja cerdas. Passion, harus sabar. 4, out the box thinking, berpikir inovatif, berpikir berbeda dengan lain, berpikir yang kreatif. Yang kelima, reading and acquiring knowledge, membaca dan mendapatkan pengetahuan, membaca situasi, mendapatkan pengetahuan. Ethical conscientious, yang keenam, memiliki kesadaran etis, tahu mana yang benar, yang salah. Yang ketujuh, collaborative relationship, mengembangkan hubungan yang kolaboratif, bukan hubungan menang kalah, tapi hubungan yang kolaboratif.